Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Hirani Ritonga, NIM 19201076, semester 4, jurusan PAI. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di sini kita akan membahas yaitu materi tentang toharoh. Pertama, kita bisa melihat di sini yaitu pada peta konsep. Pertama, pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Maksudnya di sini bersuci bagiannya yaitu badan, pakaian, tempat, dan lingkungan. Harus kita bersihkan. Lebih-lebih tempat kita melaksanakan ibadah sholat. Tempat ibadah harus suci dari najis dan kotoran, agar ibadah kita sempurna dan bermakna. Selanjutnya, ada dalil tentang kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junaban fatahharu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan atau basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, ada macam-macam najis. Najis terbagi 3, yaitu 1. Mukhaffafah, yang kedua mutawassit, dan yang terakhir mughallaza. 1. Najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassit, yaitu najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Baiklah, bisa kita lihat di sini yaitu pertama najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah. Bisa kita lihat di sini yaitu najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga ada najis mughallazah, yaitu adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Yang ketiga ada toharoh dari hadas. Terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Pertama, hadas kecil, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan jubur. Hilang akal atau misalnya tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Yang kedua, hadas besar, yaitu
Di sini berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua, keluar mani atau sperma bagi laki-laki. Yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, melahirkan atau wiladah. Yang kelima, nifas. Dan yang terakhir, meninggal dunia. Yang keempat yaitu ada cara toharoh dari hadas, yaitu bersuci dengan air dan debu. Air yaitu macam-macamnya di sini atau bagiannya ada wudhu dan mandi. Wudhu berarti hadas kecil, mandi hadas besar. Yang kedua debu, yaitu dengan tayamum jika tidak ada air. Di sini ada wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu artinya bersih. Wudhu menurut syara ialah membersihkan badan dari kotoran atau hadas kecil. Tujuan berwudhu ialah agar supaya tubuh kita selalu bersih dari kotoran-kotoran. Selanjutnya, niat wudhu yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu wajib karena Allah Ta'ala. Di sini yang kedua yaitu ada tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa berarti yang artinya maksud, niat atau tujuan. Tayamum secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id atau permukaan bumi yang bersih. Niat tayamum. Nawaitu tayammu listibahatil salati fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan salat fardhu karena Allah Ta'ala. Di sini bisa kita lihat yaitu air yang sah untuk toharoh, yaitu pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber, mata air, dan yang keenam air salju, dan yang terakhir air embun. Di sini ada dalil-dalil tentang toharoh yang bunyinya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, la yuqbalullahu salata bighairi tahur. Artinya, Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada hikmah toharoh. Hikmah toharoh antara lain: 1. Mendidik manusia agar selalu hidup bersih dan suci. Jika badan bersih, maka kita tidak malu untuk berbicara dan bergaul dengan orang lain. 2. Memelihara agar badan tetap segar, nyaman, dan sehat, serta menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, memelihara keindahan, sebab Allah adalah zat yang maha indah yang menyukai keindahan. Yang keempat, memelihara keimanan dan keislaman. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan dirimu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih atau lahir dan batin. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kelima, memotivasi diri untuk lebih bisa membersihkan jiwa dari segala noda dan dosa kemaksiatan. Yang terakhir, orang yang selalu dalam keadaan suci dan bersuci, niscaya ia akan selalu dicintai Allah dan Rasulullah. Adapun manfaat toharoh untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Terjauh dari penyakit, setan, jin tidak menyukainya, disukai sesama manusia, dekat dengan Allah dan para malaikat sebagai penghapus dosa. Masuklah kita pada yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari toharoh atau bersuci dari hadas dan najis yaitu yang pertama, hadas. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar.
Bagian-bagiannya yaitu ada air, berupa air wudhu dan air mandi. Dan yang tidak ada air, yaitu yang dinamakan dengan bertayamum. Yang kedua, ada najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, dan yang terakhir najis mughalladah.